Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Fakri, NIM 20 2002 318 sebagai anggota. Dan saya Rian Syatila Ramadhani dengan NIM 20 202311 sebagai ketua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun mobil remote control penandaran jauh berbasis IoT menggunakan ESP32 Camp untuk tugas mata kuliah Capstone Design. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang yang pertama, konteks teknologi saat ini. Nah, teknologi saat ini IoT telah memungkinkan kita untuk menghubungkan perangkat dan mengakses data secara jarak jauh. Kemudian perkembangan IoT dalam pemantauan jarak jauh. IoT telah memungkinkan pemantauan area yang sulit dijangkau secara langsung. Kemudian kebutuhan akan pemantauan area yang fleksibel dapat diakses secara remote dalam berbagai situasi seperti keamanan, akses jarak jauh dapat sangat berguna. Nah, kemudian tujuan dari perancangan rancang bangun mobil remote control berbasis IoT ini yang pertama membuat mobil remote control dengan kemampuan penandaran jauh, memungkinkan pemantauan di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, misalnya pada area yang terjal serta di medan peperangan, mungkin mobil remote control ini sangat membantu. Kemudian yang kedua, mobil remote control ini memanfaatkan teknologi ESP32 Cam untuk pengambilan gambar dan transmisi data, memastikan pengambilan data berkualitas tinggi. Nah, pada saat di remote, kita juga dapat memantau area sekeliling untuk menandakan ranjau atau mendeteksi ranjau menggunakan proximity sensor untuk mendeteksi logam atau ranjau. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam operasi penanda ranjau, meminimalkan risiko bagi personel. Nah, jadi kita apa mengamankan area ranjau sebelum personel kita melewati area tersebut. Nah, kemudian landasan teori yang saya gunakan yang pertama ada IoT, konsepnya menghubungkan objek fisik ke internet untuk berbagi data. Contohnya live streaming gambar atau video nantinya. Kemudian ESP32 Cam, spesifikasi dan kemampuan modul ini memiliki kemampuan WiFi dan kamera terintegrasi. Kemudian remote control dan prinsip kerjanya mengendalikan perangkat dari jarak jauh melalui sinyal radio atau jaringan. Nah, di sini saya akan menggunakan jaringan WiFi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rian. Silakan, Baik, Mas. baik, terima kasih Mas Fauzan. Di sini saya akan menerangkan metode. Jadi, metode untuk perancangan alat ini adalah perancangan dan perakitan hardware. Jadi, terlebih dahulu akan kita rancang dan kita rakit untuk hardware dan dan akan menambahkan software untuk mengendalikan hardware tersebut. Lalu, integrasi dengan IoT platform, kita akan mengintegrasikannya dengan ESP32 Camp sehingga bisa terhubung dengan internet dan sebagai microcontroller sekaligus. Lalu pengembangan software untuk kontrol dan komunikasi dan pengujian alat dan evaluasi. Nah, untuk perancangan dan perakitan hardware, di sini rancangan pada penelitian ini bisa dilihat pada diagram blok. Diagram blok. Nah, mungkin bisa di-share dari Mas Rian. Oh ya, baik sebentar. Nah, baik. Terlihat, Mas? Ya, Kecil. Bentar, saya coba zoom besar sedikit. Nah, untuk em, sebentar Mas, saya setting dulu. Nah, terlihat Mas? ya terlihat, Mas. Nah, untuk perancangan pada diagram blok, rancangannya adalah menggunakan yang pertama power supply. Power supply ini terdiri dari dua buah baterai yang akan dihubungkan ke microcontroller. Namun sebelum itu kita sambungkan dulu baterai tersebut dengan konverter DC 12 volt menjadi 5 volt sebagai tenaga untuk dari microcontroller ESP32 Cam. Lalu menggunakan proximity sensor ini sebagai input sebagai pendeteksi ranjau
untuk alat ini. Lalu untuk microcontroller ESP32 CAM, di sini guna microcontroller ESP32 CAM adalah digunakan untuk mengontrol mobil dan juga untuk kamera. Lalu di sini juga ada L298N, ini untuk driver motor, untuk mengendalikan motor DC. Lalu buzzer digunakan sebagai penanda. Jadi ketika proximity sensor ini menemukan ranjau, maka buzzer ini akan berbunyi dan personel dapat menentukan di mana letak ranjau tersebut. Seperti itu. Lanjut, Mas. Perkiraan hasil. Perkiraan hasil yang dapat yang yang kita harapkan adalah mobil remote control penanda ranjau ini bisa digunakan sebagai di medan perang atau guna meminimalisir resiko personil meminimalisir resiko personil terjadi kecelakaan. Lalu kemampuan untuk mengontrol dan memantau area melalui platform online dan juga gambar dan data dapat diakses secara real time. Simpulan, diharapkan berhasil merancang mobil remote control penanda ranjau berbasis IoT dengan menggunakan ESP32 CAM. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.